Starring Owen Gabriel Lakimen, Inyoman Chandra, Rondi Syahputra, Christian Selo, dan Andrew Subandi akan membahas Shrinkflation. Semuanya, nama saya Owen Gabriel Lakimen, saya dari kelompok 8, dan hari ini saya akan membahas tentang mosi dari Shrinkflation, di mana kelompok kami sangat-sangat kontra terhadap hal tersebut. Oke, jadi yang pertama, kenapa Shrinkflation itu sangat-sangat kami kontra? Karena Shrinkflation itu terlihat seperti solusi praktis bagi perusahaan dalam menghadapi inflasi. Tapi kenyataannya, ini adalah bentuk inflasi tersembunyi yang paling menyakitkan bagi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilannya rendah. Ambil contoh nih, tisu toilet Angel Soft yang kalian beli itu dari 430 lembar menjadi 320 lembar. Tetapi harganya itu tetap sama, yang artinya harga per lembar itu naik lebih dari 25%. Keluarga miskin pun terpaksa mengalokasikan lebih banyak uang hanya untuk kebutuhan dasar. Nah, di sini juga studi Hossein dan Bonder pada tahun 2023 membuktikan bahwa transparansi unit pricing bisa mengurangi kesenjangan belanja antar kelas ekonomi hingga 26%. Jadi jelas, praktik shrinkflation tanpa transparansi bukan hanya tidak etis, tapi juga menghancurkan keadilan sosial. Saya Inyoman Chandra Putra, dan saya sangat tidak setuju dengan adanya shrinkflation. Karena secara etika saja, shrinkflation ini adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar kejujuran. Contohnya Momogi. Saat saya dulu kecil, itu Momogi harganya cuma Rp500 dan ukuran cuma besar. Nah sekarang, Momogi harganya Rp2.000 dan besar itu segini guys. Nah jadi ini tuh bukan sekedar penyesuaian terhadap inflasi ya. Dan bahkan ACCC di Australia menyebutkan ini sebagai unfair trading dan menyarankan agar supermarket wajib memberi label perubahan ukuran kemasan. Ketika produsen menyembunyikan fakta dengan kemasan berdinding tebal atau desain lubang donat seperti Toblerone, mereka sedang menukar kepercayaan jangka panjang untuk untung jangka pendek. Halo, saya Rondi. Menurut saya, dari sudut pandang pemasaran, shrinkflation adalah bom waktu bagi reputasi merek. Berdasarkan riset Civic Science mencatatkan 36% konsumen langsung beralih merek setelah menyadari penyusutan dari isi produk yang dibeli. Bahkan 30% lainnya tetap di merek yang sama namun memilih varian yang berbeda. Artinya brand equity-nya pada produk tersebut itu mengalami kerusakan. Apalagi di era media sosial sekarang, keluhan soal isi makanan sedikit tapi harga tetap bisa viral dalam hitungan jam saja. Dan saat itu terjadi butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkan citra dari produk tersebut. Jadi ini bukan cuma soal ukuran produk, tapi ini soal kepercayaan konsumen. Regulator global kini makin serius menindak shrinkflation. ACCC Australia meminta Coles, Woolworths, dan Aldi mewajibkan pemberitahuan jika ada pengurangan volume produk. Di Inggris, lembaga konsumen Which menyebut shrinkflation tanpa label sebagai praktek deceptive trading yang bisa dikenai denda dan bahkan recall produk. Ini artinya, jika perusahaan terus menyembunyikan shrinkflation, mereka bukan hanya kehilangan kepercayaan konsumen, tapi juga berisiko menghadapi sanksi hukum yang besar. Nama saya Christian Selo dan saya ingin menyampaikan penutup dari kelompok kami pada hari ini. Menurut laporan dari Lending Tree pada tahun 2024, ditemukan bahwa sepertiga dari 100 produk di Amerika Serikat telah menyusut mulai sejak pandemi, dan termasuk juga 60% produk kertas rumah tangga. Ketika konsumen lebih kritis dan sadar, perusahaan juga akan cenderung dan terdorong kembali ke praktik harga yang adil. Kita sebagai konsumen berhak mendapatkan jumlah yang sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Kami dari tim kontra menolak keras praktis shrinkflation yang tidak transparan, tidak etis, dan juga merugikan konsumen. Dalam jangka panjang, kejujuran dan inovasi merupakan nilai yang jauh lebih berkelanjutan dibandingkan sekedar mengejar margin melalui manipulasi ukuran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.